Ya tadi apa yang disampaikan Bung Ferry, ya betul. Seharusnya kan Presiden memberi amnesti ketika proses hukumnya berjalan gitu. Biasa tradisi itu ada setiap 17-an ya kan, 17-an ada pengampunan-pengampunan lah ya kan. Tapi ini kan tidak. Nah, itu yang luar biasanya. Saking apa? Saya nggak punya beban buat bangsa ini. Saya hanya ingin bangsa ini ke depan lebih baik. Tapi itu menjustifikasi bahwa ada pesanan bahwa kasus ini bukan murni hukum begitu. Nah, justru ternegasi terhadap tuduhan-tuduhan itu. Selama ini apa yang menjadi tuduhan misalnya Mas Hasto, kemudian Tom Lembong, atas semua narasi-narasi yang ada yang kita lihat, kan seakan-akan ini pesanan Pak Jokowi. Nah, ternegasi kan enggak juga. Dia tidak mau. Dia tidak mau dibebani oleh tuduhan-tuduhan yang tidak ada dasarnya gitu. Jadi maksud Anda dengan pemberian abolisi dan amnesti itu menghapus kecurigaan itu? Lah iya. Bukan menambah, Pertama menghapus, kedua persis apa yang senior saya sampaikan tadi, ayo kita rekonsiliasi. Udah bangsa ini nyatu aja, yuk kita bicara tentang ke depan, arah bangsa ini ke depan. Ngapain lagi kita teng-teng masa lalu tuh, beban itu yang nggak enak itu. Atau Pak Prabowo tidak ingin terbebani oleh tuduhan itu Justru tadi? Pak Prabowo berani memikul beban itu. Oke. Pak Prabowo justru berani memikul beban itu. Kan kita lihat nih banyak sekali orang ya, maaf, secara sudut pandang menilai itu sebuah kesalahan besar. Tapi kan Pak Prabowo tidak melihat itu presiden kita. Dia hanya pertimbangkan, ya sudahlah, kita bangsa ini yuk bicara tentang ke depan yuk gitu loh. Jadi menurut Anda Pak Prabowo mengambil tanggung jawab penuh atas itu? Atas segala dia memikul beban itu berani, dengan keberanian. Dan dengan ketulusan, tanpa ada tedeng aling-aling, tanpa ada kecurigaan, tanpa ada dasar dendam dan kebencian. Bayangkan, Tom Lembong itu kan jelas temannya Mas Anies ya. 2024 kemarin bagaimana dihinanya Pak Prabowo kan? Berapa Pak Prabowo dinilai? Dan begitu juga Mas Hasto yang menarasikan Prabowo menampar dan mencekik salah satu wakil menteri. Tapi Prabowo kan tidak bicara tentang itu. Dia hanya bicara, ya udah ke depannya kita baik-baik aja lah. Karena biar gimana pun Bu Mega dengan partainya ini kan partai besar, Bu. Pak Prabowo kan lihat Bu Mega seperti kakaknya, mbaknya. Gitu loh. Ini Gerindra ini seperti adiknya nih. Makanya saya panggil abang saya ini senior.